Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan untuk Ibu Silvi yang kami hormati. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang PSAK 57, yaitu Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Boleh di next slide-nya? Baik, perkenalkan nama saya Jevanya Angelina Gultom dengan NIM 2024-770. Nama saya Alina Yunasi dengan NIM 2024-756. Next. Nama saya Sylvia Rara Pratiwi dengan NIM 2024-760. Nama saya Chelsea Azali Fatima dengan NIM 2024-764. Saya Ulan Sekarkinanti dengan NIM 2024-765. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan 57, yaitu provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Jadi pernyataan standar akuntansi keuangan 57, provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi ini terdiri dari paragraf 01 sampai 101A. PSAK 57 dilengkapi dengan lampiran yang bukan merupakan bagian dari PSAK 57. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 75 harus dibaca dalam konteks tujuan, pengaturan, dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. PSAK 25 yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memberikan dasar memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Nah, di sini tujuan. Tujuan ini adalah pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, penggunaan dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Ruang lingkup. Untuk nomor 1, pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali A. Yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. B. Itu dikosongkan, dan yang C itu hal-hal yang dicakup dalam pernyataan lain. Yang kedua itu ada pernyataan ini tidak diterapkan untuk instrumen keuangan, termasuk jaminan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang ketiga itu kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Pernyataan ini tidak diterapkan pada kontrak eksekutori kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. Nomor 4 itu dikosongkan. Nomor 5, jika ada PSAK lain mengatur provisi, liabilitas kontingensi atau aset kontingensi tertentu, maka entitas menerapkan PSAK tersebut. Contohnya, beberapa jenis provisi tertentu telah diatur dalam A. Kontrak konstruksi yang terdapat dalam PSAK 34, yaitu kontrak konstruksi, dan B. Pajak penghasilan atau PSAK 46 yang membahas tentang pajak penghasilan. Yang C itu ada sewa, yaitu PSAK 30 yang berisikan tentang sewa. Namun karena dalam PSAK 30 tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik berhubungan dengan sewa operasi yang memberatkan, maka pernyataan ini diterapkan untuk kasus tersebut. Yang D itu imbalan kerja yang terdapat dalam PSAK 24, yaitu imbalan kerja. Yang E ada kontrak asuransi yang terdapat dalam PSAK 62, yaitu kontrak asuransi. Akan tetapi, pernyataan ini diterapkan pada provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi asurandur atau insurer. Selain yang timbul akibat kewajiban kontraktual dan hak dari kontrak asuransi sesuai ruang lingkup PSAK 62. Dan F. Imbalan kontingensi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis PSAK 22, yaitu tentang kombinasi bisnis. Yang keenam itu ada jumlah yang dicatat sebagai provisi dapat terkait dengan pengakuan pendapatan. Sebagai contoh ketika entitas memberikan garansi dan entitas menerima imbalan untuk pemberian garansi tersebut. Pernyataan ini tidak mengatur pengakuan pendapatan PSAK 32. Pendapatan mengidentifikasikan berbagai situasi pengakuan pendapatan dan memberikan pedoman praktis mengenai kriteria pengakuan. Ternyata ini tidak mengubah ketentuan PSAK 23. Pernyataan ini mendefinisikan provisi sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Istilah provisi juga digunakan dalam pos seperti penyusutan, penurunan nilai aset, dan hutang ragu-ragu.
Hal tersebut merupakan penyesuaian terhadap nilai tercatat atas aset dan tidak diatur dalam pernyataan ini. Nomor 8 itu, pernyataan lain mengatur perlakuan untuk mengeluarkan sebagai aset atau beban. Hal tersebut tidak diatur dalam pernyataan ini. Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan ini tidak melarang ataupun mewajibkan kapitalisasi biaya ketika provisi dibentuk. Nomor 9 itu, pernyataan ini diterapkan untuk provisi dalam rangka restrukturisasi, termasuk operasi yang dihentikan. Jika suatu restrukturisasi memenuhi definisi operasi yang dihentikan, maka diperlukan pengungkapan tambahan seperti yang diatur dalam PSAK 58, yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Definisi. Yang ke-10 ini berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini A. Berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik. Entitas adalah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu, dan B. Akibatnya, entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kontrak memberatkan adalah kontrak dengan biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya, melebihi manfaat ekonomik yang akan diterima dari kontrak tersebut. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibat arus keluar sumber daya entitas ekonomi. Selanjutnya itu ada liabilitas kontingensi. A. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena yang pertama itu tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya disebut sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya. Atau yang kedua itu jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain, kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah A. Lingkup kegiatan usaha entitas atau cara mengelola usaha. Provisi dan liabilitas lain. 11. Provisi dapat dibedakan dari liabilitas lain, seperti utang usaha dan akrual. Karena pada provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut. Sebaliknya, A. Utang usaha adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok. Dan akrual adalah liabilitas membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar, ditagih atau secara formal disepakati dengan pemasok, termasuk jumlah yang masih harus dibayar kepada pegawai, sebagai contoh jumlah tunjangan cuti. Meskipun seringkali perlu dilakukan estimasi atau penaksiran jumlah dan waktu akrual, tingkat ketidakpastian akrual pada umumnya lebih rendah daripada tingkat kepastian provisi. Akrual seringkali dilaporkan sebagai bagian dari utang usaha atau utang lain, sedangkan provisi dilaporkan secara terpisah. Hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Untuk poin 12, secara umum, seluruh provisi bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Akan tetapi, dalam pernyataan ini, istilah kontingensi digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih, yang tidak pasti di masa depan, dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Sebagai tambahan, istilah liabilitas kontingensi digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Poin ke-13, pernyataan ini membedakan berbagai istilah berikut. A. Provisi diakui sebagai liabilitas dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal, karena provisi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar probable, mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
dan liabilitas kontingensi yang tidak diakui sebagai liabilitas karena liabilitas kontingensi tersebut merupakan salah satu dari berikut ini. Yang pertama itu kewajiban potensial, karena belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi atau kewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pernyataan ini, karena tidak besar kemungkinannya atau not probable, bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung nilai ekonomik atau karena estimasi memadai yang ada mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat. Selanjutnya itu ada pengakuan atau provisi. Poin ke-14 ini provisi diakui jika A. entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang B itu kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang C itu estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Poin ke-15 itu, dalam peristiwa yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika, setelah mempertimbangkan seluruh bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi, bahwa kewajiban kini muncul pada akhir periode perlaporan. Poin 16 itu, hampir seluruh kasus akan sangat jelas apakah masa lalu menimbulkan kewajiban kini. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, sebagai contoh dalam tuntutan hukum, dapat ditimbulkan perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, maka entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, termasuk sebagai contoh pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup antara lain bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Atas dasar-dasar bukti tersebut, A. Jika kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui provisi, jika kriteria pengakuan provisi terpenuhi. Dan poin B, jika kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan liabilitas kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Selanjutnya adalah ada peristiwa masa lalu. Poin 17, peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam peristiwa yang mengikat, entitas tidak mempunyai alternatif realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut. Ini akan terjadi hanya jika A. Penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh hukum, atau B. Dalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa mungkin berupa tindakan entitas, menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak lain bahwa entitas akan bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut. Poin 18, laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan, bukan posisi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, entitas tidak mengakui provisi untuk biaya yang diperlukan untuk operasi di masa depan. Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas hanyalah liabilitas yang telah ada pada akhir periode pelaporan. Poin ke-19, provisi diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas di masa depan, yaitu tindakan bisnis entitas di masa depan. Contoh kewajiban kini adalah denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa mempertimbangkan tindakan entitas di masa depan. Serupa dengan hal tersebut, entitas mengakui provisi bagi biaya kegiatan operasi atau decommissioning, instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Sebaliknya, seperti karena dasarkan bisnis atau ketentuan hukum, entitas mungkin bermaksud untuk mengeluarkan nafas tertentu sehingga dapat beroperasi dengan cara tertentu di masa depan. Sebagai contoh, dengan memasang penyaring atau filter asap di pabrik, karena entitas dapat menghindari pengeluaran biaya di masa depan melalui tindakan di masa depan. Sebagai contoh, dengan mengubah metode operasi, entitas tidak mempunyai kewajiban kini atas pengeluaran masa depan tersebut. Oleh karena itu, provisi tidak diakui.
Poin 20, dalam setiap kewajiban selalu ada pihak lain yang memiliki hak atas penyelesaian kewajiban tersebut. Akan tetapi, entitas tidak perlu mengidentifikasikan pihak lain tersebut. Akan tetapi, pihak lain tersebut bisa saja masyarakat luas, mengingat dalam kewajiban selalu terdapat komitmen kepada pihak lain, putusan manajemen atau unit operasi atau unit organisasi yang berwenang tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali putusan tersebut telah dikomunikasikan sebelum akhir periode pelaporan kepada pihak yang berkepentingan, dengan penjelasan memadai sehingga pihak yang berkepentingan tersebut memiliki perkiraan yang valid bahwa entitas akan memenuhi kewajibannya. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, poin 21, suatu peristiwa mungkin tidak segera menimbulkan kewajiban konstruktif. Namun di kemudian hari, peristiwa tersebut dapat menimbulkan kewajiban konstruktif karena perubahan peraturan perundang-undangan atau tindakan entitas. Sebagai contoh, ketika entitas mempublikasikan suatu pengumuman secara cukup jelas. Sebagai contoh, ketika terjadi kerusakan lingkungan, entitas tidak terikat untuk menanggulanginya. Akan tetapi, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan tersebut akan menjadi peristiwa yang mengikat pada saat terbit peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan kerusakan itu untuk ditanggulangi atau pada saat entitas mengumumkan secara terbuka untuk menanggulangi kerusakan tersebut, sehingga menimbulkan kewajiban konstruktif. Selanjutnya, poin 22, ketika rancangan peraturan perundang-undangan sedang dalam proses penyelesaian, kewajiban dianggap timbul hanya pada saat timbul keyakinan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut akan diberlakukan sesuai dengan rancangannya. Dalam pernyataan ini, kewajiban tersebut digolongkan sebagai kewajiban hukum. Pada berbagai kemungkinan situasi, seringkali sulit untuk menentukan terjadinya peristiwa yang menimbulkan keyakinan bahwa suatu peraturan perundang-undangan akan diberlakukan. Bahkan, dalam banyak kasus tidak mungkin untuk memastikan pemberlakuan peraturan perundang-undangan hingga peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar diberlakukan. Selanjutnya ada kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Poin 23, liabilitas yang memenuhi kualifikasi pengakuan tidak hanya kewajiban kini saja, namun juga kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dalam pernyataan ini, arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap sebagai suatu kemungkinan besar jika kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya. Jika tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban kini telah ada, maka entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan jika harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Selanjutnya, poin 24, jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, contohnya garasi atau jaminan produksi atau kontrak serupa, maka kemungkinan harus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban. Meskipun kemungkinan arus keluar untuk setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besar timbulnya arus keluar sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provinsi diakui dengan syarat kriteria pengakuan lainnya terpenuhi. Selanjutnya ada estimasi andai atas kewajiban. Poin 25, penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada provisi karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar pos lainnya dalam laporan posisi keuangan. Kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, entitas akan mampu menetapkan suatu kisaran hasil yang mungkin, atau a range of possible outcomes.
Jadi sehingga entitas dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar pengakuan provisi. Poin 26, dalam kasus yang sangat jarang terjadi ketika estimasi yang Anda tidak dapat dibuat, liabilities yang ada tidak dapat diakui. Liabilitas tersebut diungkapkan sebagai liabilitas contingency. Selanjutnya ada liabilitas contingency. Poin 27, entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas contingency. Poin 28, liabilitas contingency diungkapkan seperti disyaratkan di paragraf 86, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Poin 28, jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan bebas lainnya atau tanggung renteng atau suatu kewajiban, maka bagian kewajiban yang diharapkan dipenuhi oleh pihak-pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas contingency. Entitas mengganti provisi untuk bagian dari kewajiban yang harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi berkemungkinan besar, kecuali dalam keadaan sangat jarang ketika estimasi andal tidak dapat dibuat. Poin 29, liabilitas kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, liabilitas kontingensi terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar. Poin 30, jika timbul kemungkinan besar bahwa arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan surus ansur yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai liabilitas kontingensi, maka entitas provisi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan menjadi kemungkinan besar tersebut terjadi, kecuali dalam keadaan yang sangat jarang ketika estimasi andal tidak dapat dibuat. Selanjutnya ada aset kontingensi. Poin 31, entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi. Poin 32, aset kontingensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi untuk entitas. Sebagai contoh, klaim yang sedang diusahakan entitas melalui proses hukum yang hasilnya belum pasti. Poin 33, aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Poin 34, aset kontingensi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi akan diperoleh entitas. Poin 35, aset kontingensi dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar bahwa entitas akan memperoleh arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas mengungkapkannya sebagai aset kontingensi. Selanjutnya ada pengukuran. Poin 36, jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran
yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Poin 37, estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Seringkali tidak mungkin dan terlalu mahal bagi entitas untuk menyelesaikan kewajiban atau mengalihkan kewajibannya pada akhir periode pelaporan. Akan tetapi, estimasi jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya atau untuk mengalihkan kewajibannya merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Poin 38, estimasi hasil dan dampak keuangan ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen entitas, ditunjang dengan pengalaman dari transaksi serupa, serta dalam beberapa kasus dilengkapi dengan laporan ahli independen. Di antara bukti yang dipertimbangkan termasuk bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah periode pelaporan. Poin 39, ketidakpastian dari jumlah yang akan diakui sebagai provisi dapat dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang ada. Jika provisi yang sedang diukur menyangkut populasi yang terdiri dari sejumlah besar unsur, maka kewajiban ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait. Metode estimasi statistik ini dikenal sebagai metode nilai yang diharapkan atau expected value. Provisi akan berbeda di mana bergantung pada kemungkinan terjadinya kerugian pada tingkat tertentu, sebagai contoh 60% atau 90%. Jika hasil yang timbul adalah suatu rentan tentang hasil yang berkesinambungan, setiap titik dalam rentang tersebut mempunyai kemungkinan terjadi yang sama, maka digunakan nilai tengah rentan tersebut. Selanjutnya, poin 40, jika kewajiban yang diukur hanya satu, maka kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi merupakan estimasi terbaik dari liabilitas tersebut. Akan tetapi, dalam kasus demikian, entitas mempertimbangkan kemungkinan hasil lainnya. Jika kemungkinan hasilnya baik, yang sebagian besar lebih tinggi atau sebagian besar lebih rendah dibandingkan dengan kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi, maka yang dianggap estimasi terbaik adalah yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kemungkinan hasil probabilitas paling tinggi tersebut. Sebagai contoh, jika entitas harus memperbaiki kerusakan serius dalam konstruksi pabrik yang dibangun bagi seorang pelanggannya, maka kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi untuk perbaikan tersebut pada upaya pertama adalah dengan biaya sebesar 1.000. Namun, provisi untuk suatu jumlah yang lebih tinggi harus dibuat jika terdapat kemungkinan signifikan upaya lebih lanjut dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin 41 itu, provisi diukur sebelum memperhitungkan pajak karena dampak pajak dari provis dan perubahannya diatur dalam PSAK 46, yaitu pajak penghasilan. Next. Next. Selanjutnya ada resiko dan ketidakpastian.
Poin 42, dalam menentukan estimasi terbaik suatu profesi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan juga keadaan. Poin 43, risiko menimbulkan hasil yang bervariasi. Penetapan risiko dapat menyebabkan kenaikan nilai liabilitas yang diukur. Jika terdapat unsur ketidakpastian, maka entitas berhati-hati sehingga pendapatan atau aset tidak menjadi terlalu besar dan beban atau liabilitas tidak menjadi terlalu kecil. Akan tetapi, adanya ketidakpastian tidak berarti entitas membuat provisi berlebihan atau dengan sengaja menyajikan liabilitas terlalu besar. Sebagai contohnya, jika proyeksi biaya dari hasil yang merugikan diestimasi berdasarkan kehati-hatian, maka hasil tersebut tidak dengan sengaja diperlakukan sebagai contoh yang lebih besar kemungkinan terjadinya dibandingkan dengan yang seharusnya. Entitas harus berhati-hati dan menghindari duplikasi dengan yang seharusnya. Entitas harus berhati-hati menghindari duplikasi perhitungan risiko dan ketidakpastian yang berakibat pada provisi disajikan terlalu besar. Poin 44, pengungkapan mengenai ketidakpastian dari jumlah pengeluaran diatur di paragraf. Next. Selanjutnya ada nilai kini. Poin 45 itu, jika dampak nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Poin 46, karena nilai waktu dari uang, provisi yang melibatkan pengeluaran uang yang timbul seketika adalah periode pelaporan lebih memberatkan jika dibandingkan dengan provisi yang melibatkan pengeluaran uang dalam jumlah yang timbul kemudian. Oleh karena itu, jika dampaknya bersifat material, provisi didiskontokan. Poin 47, tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan. Tingkat diskonto tidak boleh mencerminkan risiko yang sudah diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa depan. Selanjutnya ada peristiwa masa depan. Poin 48, peristiwa masa depan ini dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Poin 49, dalam menentukan jumlah provisi, entitas perlu mempertimbangkan peristiwa masa depan yang diperkirakan akan terjadi. Sebagai contoh, entitas ini berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir masa manfaat pabrik akan dapat ditekan melalui teknologi yang berkembang di masa depan. Jumlah biaya yang diakui mencerminkan pendapat ahli yang objektif dan mempunyai kualifikasi teknis dengan mempertimbangkan bukti yang ada mengenai teknologi yang akan tersedia pada saat pembersihan. Dengan demikian, wajar jika sebagai contoh, biaya pembersihan juga memperhitungkan perkiraan penghematan biaya yang terjadi sejalan dengan meningkatnya pengalaman dalam menerapkan teknologi yang ada dan memperhitungkan perkiraan tambahan biaya yang diperlukan dalam menerapkan teknologi yang ada terhadap kegiatan pembersihan yang lebih rumit daripada kegiatan pembersihan sebelumnya. Akan tetapi, entitas tidak boleh mengasumsikan adanya pengembangan teknologi pembersihan yang sama sekali baru sebelum ada bukti objektif yang memadai mengenai pengembangan teknologi tersebut. Poin 50, dalam mengukur kewajiban yang ada, dipertimbangkan dampak peraturan perundang-undangan yang kemungkinan akan dilakukan, khususnya jika terdapat bukti objektif yang memadai bahwa peraturan perundang-undangan itu pasti akan diberlakukan. Dalam kenyataannya, seringkali sangat sulit bagi entitas untuk menentukan apakah suatu peristiwa akan menghasilkan bukti objektif yang memadai. Bukti tersebut harus secara jelas menunjukkan hal-hal yang diatur dalam suatu peraturan dan menimbulkan kepastian bahwa peristiwa itu akan diundang-undangkan dalam lembaran negara pada waktunya. Dalam banyak kasus, bukti objektif yang memadai tentang berlakunya suatu peraturan perundang-undangan sulit diperoleh sampai peraturan perundang-undangan itu sendiri diberlakukan. Selanjutnya ada rencana pelepasan aset. Poin 51, keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Poin 52, keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam menghitung provisi walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi. Sebaliknya, entitas ini mengikuti keuntungan pelepasan aset tersebut pada saat yang ditentukan oleh PSAK yang terkait.
Selanjutnya ada penggantian, poin 53, jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pengganti tidak boleh melebihi nilai provisi. Poin 54, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, beban yang berkait dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantinya. Poin 55, kadangkala terdapat pihak lain yang bersedia untuk menanggung sebagian atas seluruh pengeluaran yang menyelesaikan provisi. Sebagai contohnya, kontrak asuransi garansi pemasok. Pihak tersebut dapat mengganti jumlah yang telah dibayar oleh entitas atau langsung membayar jumlah tersebut. Poin 56, pada umumnya entitas akan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya jika pihak ketiga tidak membayar dengan alasan apapun. Dalam hal ini, entitas mengakui provisi sejumlah seluruh liabilitas dan mengakui penggantian yang diharapkan dari pihak ketiga sebagai aset yang terpisah ketika sudah dapat dipastikan bahwa penggantian tersebut akan diterima entitas pada saat entitas menyelesaikan liabilitas. Poin 57, dalam beberapa kasus, jika pihak ketiga gagal membayar, maka entitas tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut. Dalam hal itu, entitas tidak mengakui biaya tersebut sebagai provisi. Poin 58, sebagaimana yang telah disebutkan di paragraf 29, jika entitas memiliki kewajiban yang ditanggung secara masing-masing dan bersama dengan pihak lain atau tanggung renteng, maka kewajiban itu merupakan liabilitas kontingensi sepanjang kewajiban tersebut dapat diselesaikan oleh pihak lain tersebut. Selanjutnya ada perubahan provisi. Poin 59 itu provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan. Poin 60, jika provisi didiskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masih membahas tentang penggunaan provisi. Yang ke-61, provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. Lalu untuk poin ke-62, hanya pengeluaran yang berhubungan dengan tujuan pembentukan provisi awal yang dapat mengurangi provisi. Membebankan pengeluaran untuk mengurangi provisi awal yang semula diakui, untuk tujuan lain akan menghilangkan pengaruh dari dua peristiwa yang berbeda. Oke, selanjutnya membahas tentang penetapan aturan pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada kerugian operasi masa depan. Poin ke-63, provisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. Lalu poin ke-64, kerugian operasi masa depan tidak memenuhi definisi liabilitas di paragraf 10 dan kriteria pengakuan umum bagi provisi seperti yang dijelaskan di paragraf 14. Poin ke-65, perkiraan akan terjadinya kerugian operasi masa depan merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin mengalami penurunan nilai. Entitas menguji adanya penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Lalu, selanjutnya adalah kontrak memberatkan. Di poin ke-66, jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Poin ke-67, banyak kontrak dapat dibatalkan tanpa membayar kompensasi atau denda kepada pihak lain, sehingga tidak ada kewajiban. Sebagai contoh, pesanan pembelian yang sifatnya rutin. Kontrak lain mengatur hak dan kewajiban setiap pihak dalam kontrak. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kontrak tersebut memberatkan, maka kontrak tersebut masuk dalam lingkup pernyataan ini dan terdapat liabilitas yang diketahui. Dan terdapat liabilitas yang diakui. Kontrak eksekutori yang tidak memberatkan berada di luar lingkup pernyataan ini. Oke, selanjutnya. Yang ke-68, pernyataan ini mendefinisikan kontrak memberatkan sebagai kontrak yang menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomis yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam kontrak
Mencerminkan biaya neto terendah untuk keluar dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya yang memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Poin ke-69, sebelum membentuk suatu provisi untuk kontrak yang memberatkan, entitas mengakui kerugian karena penurunan nilai aset yang diperuntukkan bagi kontrak tersebut. Dapat dilihat pada PSAK 48, penurunan nilai aset. Lalu selanjutnya ada restrukturisasi. Di poin ke-70, berikut adalah contoh peristiwa yang dapat digolongkan sebagai restrukturisasi. Yang pertama A, yaitu penjualan atau penghentian suatu lini usaha. Yang B, yaitu penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau regional, atau relokasi kegiatan usaha dari suatu area ke kawasan regional lain. Lalu yang C, perubahan dalam struktur manajemen. Sebagai contoh, menghilangkan satu lapis manajemen. Dan yang D, reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik dan fokus operasi entitas. Yang ke-71, provisi untuk biaya restrukturisasi diakui hanya jika kriteria pengakuan umum yang berlaku bagi provisi sesuai dengan paragraf 14 terpenuhi. Paragraf 72-83 mengatur penerapan kriteria pengakuan umum dalam restrukturisasi. Yang ke-72, kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan berikut terpenuhi. Yang pertama A, entitas memiliki 1. Usaha atau bagian usaha yang terlibat. Kedua, lokasi utama yang terpengaruh. Ketiga, lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi karena pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, waktu kapan akan terjadi. Dan yang kelima, waktu implementasi rencana tersebut. Lalu yang B, entitas itu menciptakan perikatan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi karena segera memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Oke, yang ke-73, bukti bahwa entitas telah mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi akan tampak antara lain dengan menghentikan operasi pabrik atau menjual aset atau mengumumkan kepada masyarakat tentang pokok-pokok rencana restrukturisasi. Pengumuman mengenai rencana yang terperinci tentang restrukturisasi tersebut merupakan kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi hanya jika rencana itu dibuat sedemikian rupa dan dengan perincian yang memadai, yaitu menjelaskan pokok-pokok rencana, sehingga menciptakan perkiraan yang valid di pihak lain, seperti pelanggan, pemasok, dan pegawai atau wakilnya bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Poin yang ke-74, agar suatu rencana dapat dianggap sebagai kewajiban konstruktif ketika dikomunikasikan kepada pihak yang terkena dampaknya, maka implementasinya perlu direncanakan sedini mungkin dan diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan untuk mengubah rencana tersebut secara signifikan. Jika terdapat penundaan rencana restrukturisasi, atau jika restrukturisasi akan berlangsung lebih lama daripada yang direncanakan, maka entitas akan memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan atas rencana semula. Oleh karena itu, rencana restrukturisasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewajiban konstruktif. Yang poin ke-75, keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali sebelum akhir periode pelaporan entitas telah, yang pertama, mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi, atau yang kedua, mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikian rupa sehingga menimbulkan perkiraan yang valid bahwa pada pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Jika entitas mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi atau mengumumkan pokok-pokok rencananya kepada pihak yang terkena dampaknya hanya setelah periode pelaporan, maka pengungkapan disyaratkan dalam PSAK 8. Peristiwa setelah periode pelaporan restrukturisasi tersebut adalah material. Jika pengungkapan tidak dilakukan, maka hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pengguna laporan keuangan untuk membuat evaluasi dan putusan yang tepat.
Oke, poin ke-76, meskipun suatu kewajiban konstruktif tidak timbul semata-mata karena putusan manajemen atau unit organisasi yang berwenang, kewajiban dapat timbul dari peristiwa terdahulu yang terjadi bersama dengan putusan tersebut. Sebagai contoh, negosiasi dengan wakil para karyawan untuk pembayaran dalam rangka pemutusan hubungan kerja atau negosiasi dengan para pembeli untuk penjualan suatu operasi mungkin dapat dituntaskan hanya melalui persetujuan unit organisasi yang berwenang. Begitu persetujuan tersebut telah diperoleh dan dikomunikasikan kepada pihak lain, saat itu pula entitas memiliki kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi dengan catatan persyaratan yang dijelaskan di paragraf 72 terpenuhi. Poin ke-77, dimungkinkan otoritas akhir menjadi hak suatu dewan yang anggotanya termasuk perwakilan dari pihak-pihak yang berkepentingan, selain manajemen, contohnya karyawan, atau pemberitahuan kepada perwakilan tersebut mungkin diperlukan sebelum keputusan dewan disetujui, karena suatu keputusan yang diambil dewan melibatkan suatu komunikasi dengan perwakilan ini. Komunikasi ini mungkin menghasilkan suatu kewajiban konstruktif untuk merestrukturisasi. Lalu poin ke-78, tidak ada kewajiban yang timbul dalam penjualan suatu operasi hingga entitas membuat suatu perjanjian penjualan yang mengikat. Slide selanjutnya. Oke. Yang ke-79, walaupun entitas telah mengambil putusan untuk menjual suatu operasi dan mengumumkan putusan tersebut kepada masyarakat, entitas tidak terikat pada putusannya sebelum pembeli telah teridentifikasi dan terdapat perjanjian penjualan yang mengikat. Sampai terdapat penjualan yang mengikat, entitas itu dapat mengubah pikirannya dan bahkan harus mengambil tindakan lain jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan pembeli. Jika penjualan suatu operasi dipandang sebagai bagian dari restrukturisasi, maka aset dari operasi yang bersangkutan perlu dievaluasi untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Jika penjualan hanya merupakan bagian dari restrukturisasi, maka kewajiban konstruktif dapat timbul dari bagian lain, restrukturisasi sebelum ada perjanjian penjualan yang mengikat. Poin ke-80, provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu memenuhi kedua persyaratan berikut ini. Yang pertama, benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi, dan yang kedua, tidak terikat dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masih bahas mengenai restrukturasi. Poin ke-81 menjelaskan bahwa provisi restrukturasi itu tidak mencakup biaya-biaya seperti pertama itu pelatihan atau penempatan kembali atau relokasi staf yang tetap dikaryakan. Kedua itu ada pemasaran atau yang ketiga itu investasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru. Pengeluaran ini terkait dengan pengelola usaha di masa depan dan pada akhir periode pelaporan bukan merupakan liabilitas dalam rangka restrukturasi. Pengeluaran tersebut diakui dengan dasar yang sama, seolah-olah pengeluaran tersebut tidak terkait dengan restrukturasi. Poin ke-82 itu jumlah yang teridentifikasi sebagai kerugian operasi masa depan sampai dengan tanggal restrukturasi tidak termasuk provisi, kecuali jika kerugian itu tidak terkait dengan kontrak memberatkan seperti didefinisikan di paragraf ke-10. Poin ke-83 sebagaimana yang diatur di paragraf 51, keuntungan karena rencana dalam mengukur provisi restrukturasi, walaupun pelepasan aset itu dipandang sebagai bagian dari restrukturasi. Selanjutnya itu pengungkapan. Di poin ke-84, untuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan yang pertama, A. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode. B. Provisi tambahan yang dibuat dalam periode yang bersangkutan termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada. C. Jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. D. Jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Dan E. Peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Informasi komparatif ini tidak disyaratkan.
Poin 85, untuk setiap jenis profesi, entitas mengungkapkan A. Uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar manfaat ekonomi terjadi. B. Indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus kas keluar tersebut. Jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perakiraan peristiwa masa depan sebagaimana diatur di paragraf 48. Dan yang C itu jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset apapun yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Poin 86, kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil. Entitas ini mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontingensi dan jika praktis, maka A. Estimasi dari dampak keuangan yang diukur sesuai dengan ketentuan paragraf 36 sampai dengan 52. B. Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus kas keluar sumber daya. Dan C. Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. Poin 87, dalam menentukan profesi atau liabilitas kontingensi yang dapat dikelompokkan pada jenis profesi atau liabilitas kontingensi yang sama, perlu dipertimbangkan apakah karakteristik profesi atau liabilitas kontingensi tersebut cukup serupa satu sama lain, sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan persyaratan paragraf 85 yang poin A dan B, serta paragraf 86 yang A dan B. Dengan demikian, maka jumlah yang terkait dengan jaminan produk atas berbagai produk dapat diungkapkan sebagai satu jenis profesi. Tetapi jaminan produk biasa dipisahkan pengungkapannya dengan jaminan produk yang terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Untuk pengungkapan, di poin 88, jika profesi dan liabilitas kontingensi timbul dari satu situasi yang sama, maka entitas melakukan pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 84 sampai dengan 86, sedemikian rupa sehingga menunjukkan keterkaitan antara profesi dan liabilitas kontingensi tersebut. Poin 89, jika kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi pada akhir periode pelaporan dan jika praktis, estimasi dampak keuangannya diukur sesuai dengan prinsip yang berlaku bagi profesi sebagaimana diatur di paragraf 36 sampai dengan 52. Poin 90, perlu diperhatikan bahwa pengungkapan aset kontingensi tidak boleh memberikan indikasi yang menyesatkan mengenai kemungkinan timbulnya penghasilan. 91, jika informasi yang diatur di paragraf 86 sampai 86 dan 89 tidak diungkapkan karena tidak praktis dilakukan, maka fakta tersebut diungkapkan. Ke 92, pada kasus yang sangat jarang terjadi, pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang diatur di paragraf 84 sampai 89 diperkirakan dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain mengenai hal yang menjadi subjek profesi, liabilitas kontingensi atau aset kontingensi. Dalam hal demikian, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi mengungkapkan uraian umum perselisihan. Berikut fakta dan alasan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan. Poin 93, dampak diterapkannya pernyataan ini pada tanggal efektifnya atau lebih awal dilaporkan sebagai penyesuaian saldo laba awal pada periode pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan tetapi tidak disyaratkan untuk menyesuaikan saldo laba awal dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan kembali, maka fakta tersebut diungkapkan. Poin ke-94 ini dikosongkan. Dan poin ke-95, menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Poin 96 sampai dengan 98 ini juga dikosongkan. Poin 99, penyesuaian tahunan 2015 mengamandemen paragraf 5 sebagai amandemen terhadap SAK yang timbul dari PSAK 22 penyesuaian 2015 kombinasi bisnis. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk kombinasi bisnis sesuai dengan penerapan dalam PSAK 22 dan poin 100 dikosongkan. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.